Halo semua, selamat pagi. Pernah nggak kamu bilang iya, padahal sebenarnya kamu mau banget untuk bilang tidak? Misalnya, kamu sudah punya rencana untuk istirahat. Recharge setelah seminggu yang padat. Lalu, ada teman atau rekan kerja yang meminta tolong. Sesuatu yang kamu tahu akan membuatmu semakin lelah. Akan tetapi, kamu tetap bilang, iya, nggak apa-apa kok. Kamu senyum. Akan tetapi, jauh di dalam hati, kamu menyesal. Saya pernah. Dan jujur, saya lakukan itu bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Rasanya seperti hidup dengan kontradiksi. Ingin menjaga hubungan, akan tetapi juga ingin menjaga diri saya sendiri. Dan entah kenapa, kita sering lebih memilih untuk mengorbankan diri kita sendiri. Ya karena satu hal, yaitu kita takut mengecewakan orang lain. Selama bertahun-tahun, saya hidup dalam ketakutan itu. Saya adalah si anak baik, si teman yang selalu ada, dan si rekan kerja yang gak pernah bilang tidak. Dulu, saya pikir hal itu baik. Bukankah dunia butuh lebih banyak orang yang mau membantu? Yang mau berkorban demi orang lain? Akan tetapi, semakin saya mengiyakan semua permintaan, semakin saya merasa kehilangan sesuatu yang penting bagi diri kita, yaitu kehilangan diri kita sendiri. Saya mulai merasa kosong, seolah saya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Setiap kali saya bilang iya, yang sebenarnya saya lakukan adalah mengkhianati diri saya sendiri. Saya ingat suatu masa ketika saya menerima begitu banyak pekerjaan tambahan, hanya karena saya takut dianggap tidak peduli. Akhirnya, jam tidur saya berkurang, badan saya sakit, dan juga emosi saya menjadi tidak stabil. Akan tetapi tetap saja, saya tersenyum di depan orang lain. Saya menutupi semuanya, karena saya tidak ingin mengecewakan mereka semua. Tapi jauh di dalam hati saya kecewa kepada diri saya sendiri. Takut mengecewakan itu memang wajar. Kita semua ingin disukai, ingin diterima, bahkan ingin dicintai. Itu naluri dasar manusia. Akan tetapi terkadang rasa takut itu tumbuh terlalu besar. Kita mulai meletakkan penerimaan orang lain di atas kejujuran terhadap diri sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Banyak dari kita dibesarkan dengan narasi bahwa menjadi orang baik berarti menyenangkan orang lain. Kita diajarkan untuk sopan, patuh, tidak menolak, tidak membantah. Akan tetapi, kita tidak diajarkan bahwa penting juga untuk menetapkan batas, untuk berkata jujur tentang kebutuhan dan juga kapasitas kita sendiri. Akhirnya kita semua tumbuh dengan keyakinan bawah sadar, kalau saya bilang tidak, mereka akan kecewa. Kalau mereka kecewa, saya akan ditolak. Dan kalau saya ditolak, saya akan sendirian. Dan bagi manusia, rasa kesendirian itu menyakitkan. Itu sebabnya kita melakukan segala cara, termasuk dengan terus-menerus menyenangkan orang lain, walaupun terkadang hati kita lelah. Yang lebih dalam lagi, banyak dari kita mengaitkan harga diri kita dengan persepsi orang lain. Kalau orang lain kecewa, kita merasa gagal. Kalau mereka marah, kita merasa buruk. Padahal, perasaan orang lain bukan tanggung jawab penuh untuk diri kita sendiri. Mereka berhak kecewa, dan kita juga tetap berhak untuk menjaga diri kita sendiri. Kalau kamu terus hidup untuk tidak mengecewakan orang lain, kamu akan terus memikul beban yang bukan milikmu. Kamu akan kelelahan. Kamu akan mulai merasa marah tanpa tahu kenapa penyebabnya. Hubunganmu bisa terasa dangkal,
karena kamu tidak menunjukkan versi dirimu sebenarnya. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai percaya bahwa nilai dirimu datang dari seberapa puas orang lain terhadap dirimu. Saya pernah merasa demikian. Seolah hidup saya hanya berguna saat saya berguna untuk orang lain. Kalau tidak ada yang membutuhkan saya merasa tidak penting. Itu bukan hidup. Itu penjara yang kita bangun sendiri dari rasa bersalah dan juga ketakutan ditolak, dari ekspektasi-ekspektasi yang tak terlihat yang kita turunkan kepada diri kita sendiri. Dan lama-lama kita mulai lupa bagaimana rasanya menjadi diri kita sendiri. Kita bahkan bisa merasa cemas saat tidak sedang menyenangkan orang lain. Itu dikarenakan kita terbiasa menilai hari yang sukses adalah hari ketika semua orang senang terhadap kita. Lalu, bagaimana cara keluar dari pola ini? Sebenarnya, keluar dari pola ini memang tidak mudah, akan tetapi sangat mungkin dan juga sangat penting. Yang pertama adalah sadari polanya. Perhatikan kapan kamu mengatakan iya, padahal hatimu berkata tidak. Perhatikan rasa bersalah yang muncul setelah kamu menolak seseorang. Itu bukan pertanda kamu jahat. Itu pertanda kamu sedang menabrak skrip lama yang tidak lagi sehat. Tuliskan kejadian-kejadian itu. Mulai kenali pemicunya. Apakah kamu takut dinilai egois atau untuk takut tidak disukai? Semakin kamu sadar, semakin kamu punya kekuatan untuk memilih. Yang kedua adalah berteman dengan rasa yang tidak nyaman. Berani mengecewakan orang berarti berani menghadapi rasa tidak nyaman, seperti rasa bersalah, rasa takut dikritik, rasa takut dianggap egois. Tapi ingat, perasaan tidak nyaman bukan tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Katakan pada dirimu sendiri bahwa saya tidak harus merasa nyaman untuk membuat keputusan yang sehat. Yang ketiga adalah latih diri untuk berkata jujur dengan lembut. Kamu bisa bilang tidak tanpa menyakiti hati orang lain. Misalnya, kamu bisa berkata, saya pengen bantu, tapi saat ini saya benar-benar butuh waktu untuk istirahat. Atau mungkin kamu juga bisa berkata, saya ngerti kamu lagi butuh support, akan tetapi saya nggak dalam kondisi terbaik untuk membantumu sekarang. Atau kamu juga dapat berkata, saya hargai kamu percaya kepada saya, akan tetapi tidak bisa ambil tanggung jawab ini sekarang. Kuncinya hanya satu, yaitu jujur, tetapi tetap penuh dengan empati. Yang keempat adalah ingatkan diri bahwa hubungan sejati tahan terhadap kekecewaan. Jika hubunganmu hancur hanya karena kamu sekali dua kali bilang tidak, mungkin itu bukan hubungan yang sehat. Hubungan yang sejati punya ruang untuk kejujuran, bahkan punya ruang untuk kekecewaan. Orang yang benar-benar mencintaimu akan menghargai batasmu. Mereka mungkin kecewa sesaat, akan tetapi mereka tidak akan meninggalkanmu karena kamu memilih merawat dirimu sendiri. Saya belajar bahwa ada perbedaan dasar antara menjadi baik dan juga menjadi menyenangkan. Saat menjadi baik, artinya kamu jujur, hadir sepenuh hati, dan tidak membohongi dirimu sendiri. Sedangkan menjadi menyenangkan, artinya kamu siap mengorbankan apapun, termasuk mengorbankan dirimu sendiri. Jangan korbankan dirimu sendiri demi diterima. Jangan buang energimu untuk menjaga semua orang bahagia, sementara kamu sendiri tidak pernah merasa cukup. Kamu tidak bisa memberi dari cangkir yang kosong.
Bahkan, cinta dan kebaikan perlu sumber. Dan sumber itu adalah dirimu sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk membalik pertanyaan. Bukan lagi bagaimana caraku agar tidak mengecewakan orang lain. Akan tetapi, yaitu bagaimana caraku agar tidak terus-menerus mengecewakan diriku sendiri. Kamu tidak egois karena menjaga batasmu. Kamu tidak jahat, kamu karena berkata jujur. Kamu tidak harus menjadi segalanya bagi semua orang setiap saat. Dan yang paling penting, kamu tetap layak untuk dicintai, bahkan saat kamu membuat orang lain kecewa. Karena orang yang tepat akan memahami, orang yang sehat akan menghargai, dan kamu akan mulai hidup dengan lebih ringan, dengan lebih otentik, dan dengan lebih damai. Terima kasih.